Oke. Depresiasinya kita copy paste aja 112.500.000 yang sudah kita cari sebelumnya dengan metode garis lurus. Ya. Berapa metode garis lurusnya? Berarti per tahun dia akan menyusut sebesar 112.500.000. Tinggal kita kurangi, karena ini ada tanda kurang di sini ya. Kita ikutin aja ini. Kita ikutin aja. Nah, ada tanda seperti ini kita ikutin. Ini dari mana Pak tahunnya? Ini template. Ya, template yang teman-teman kemarin sudah kita bahas bersama itu di buku ya. Kita kurangi 144.112.500.000. Hasilnya adalah sebentar, siapa ya yang tidak? Oh, Mas Fadil ya. Oke. Ada, Pak. Iya, maksudnya tadi belum ke mute, jadi suaranya masuk tadi. Oke. Ini tinggal dikurangi semua. Ya, dikurangi. Kita main template aja. Lalu dikurangi pajak, ya. Dikurangi kenaikan pajak kalau di buku itu ya. Ini beda-beda dikit lah bahasanya sama buku. Ya, pajaknya 40% ada di soal ini. Pajaknya tarif pajak perusahaan 40% ini informasinya sudah kita gunakan. Kita kalikan 40% ini ya. 40% kita kali dengan berapa? Kita kalikan dengan biaya operasional sebelum tax ya. Oke. Kalau di buku itu istilahnya perubahan laba sebelum pajak. Karena kita nggak laba, kita penghematan biaya operasional ya kita pakainya kata-kata biaya operasional. Tapi kalau di buku ini kata-katanya adalah perubahan laba ya sebelum pajak, setelah pajak. Kalau kita karena tadi penghematan tenaga kerja, jadi kita seterusnya menggunakan biaya operasional. Jadi ini tinggal kita kalikan 40% dikali 31.500 ya 12.600, 40% dikali 31.500 juga ya sama semua. Lalu kita tinggal kurangkan biaya operasional sebelum teks dengan teksnya, maka kita akan mendapatkan biaya operasional setelah teks. Kalau di buku perubahan laba setelah pajak, ya ini pakai kata-kata pajak ya nggak apa-apa daripada saya nggak pakai kata-kata persis yang ada di buku. Oke. Berapa ini? Ini tinggal dikurang 31.500 ditambahkan 12.600. Dikurangi 12.600 ya. Oke, ini dikurangi teman-teman. Ya. Setelah dikurangi seperti minggu lalu saya jelaskan berulang-ulang, karena depresiasi yang kita kurangkan di atas itu sebenarnya nggak ada uang yang keluar, maka secara real, ya ingat arus kas kita itu bukan arus kas akuntansi tapi arus kas finance, ya. Depresiasi itu memang kita gunakan untuk mengurangi pajak yang kita bayarkan ke pemerintah, tapi karena uangnya tidak keluar dalam hal nyata ya, uangnya itu nggak keluar, memang benar-benar nggak keluar ya di dunia nyata, nggak ada uang yang out dari kas, maka kita tambahkan kembali depresiasinya ya. Depresiasi berapa Pak? Ya sebesar ini 112.500.000 karena dia straight line, jadi semuanya sama ya. Lalu kita tambahkan, dapatlah hasilnya ini ya. Arus kas interimnya untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini arus kas interim. Tapi untuk tahun keempat belum selesai jalan ceritanya. Karena tahun keempat itu adalah arus kas apa? Arus kas terminal. Ya, arus kas terminal. Ini masih kita lanjutkan ke sini ya. Ada penjualan aktiva baru. Ada nggak penjualan aktiva baru?
penjualan aktiva baru kalau misalnya kita punya angkanya berapa tadi? 500 juta ya. Bukan istilahnya kalau di soal teman-teman itu sama ya, penjualan aktiva baru di sini. Oke, berapa tuh penjualan aktiva baru? Kita bisa lihat di sini. Ada nggak di sini? Oke, 500 juta ya. Teman-teman ada yang dapat angka penjualan aktiva baru? Dapat dijual. Oh, ini nilai residu. Sorry, ini dapat. Nih, penjualan. Kalau misalnya aktiva baru itu nanti di waktu umur keempat mau dijual, itu nilai residunya masih 50 juta. Ya, di sini berarti ditulis 50 juta. Ya, ini nilai residu. Oke. Lalu pajak penjualan aktiva baru ini digunakan untuk mengurangi keuntungan kita 40% dari hasil nilai residu mesin baru. Kalau kita jual nanti di tahun keempat berapa? 40% dikali 50 juta. Ya. Oke, berapa nih? W14. Bentar. Nah, ini dia nilai bukunya. Ini sudah saya ikuti template yang kemarin ya. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Harga perolehan aktiva baru berapa? 500 juta. Dikurangi akumulasi depresiasi 112 juta, 500 dikali 4. Ya. Teman-teman, harga perolehan ini saya jelaskan dulu. Nanti misalnya teman-teman ketika saya bagikan ini biar nggak bingung ya. Nanti 500 juta dikurangi 450 juta. Dapat dari mana 450 juta? Itu akumulasi depresiasi. Ya, dapat dari 112 juta 500 dikali 4. Nah, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya 50 juta. Nilai buku ini kita pakai untuk apa? Nilai buku ini kita pakai untuk menghitung keuntungan penjualan aktiva baru. Ya, harga jual aktiva barunya berapa? 50 juta. Dapat dari mana? Dari soal. Dikurangi nilai buku, nilai bukunya berapa? 50 juta. Berarti 50 juta kurang 50 juta sebenarnya kita nggak punya untung. Tidak punya keuntungan penjualan aktiva baru di tahun keempat. Berarti pajak penjualan aktiva baru, ya kita nggak dapat pajak. Sorry, kita nggak bayar pajak. Kenapa? Karena nggak ada keuntungan. Nilai buku, kita jual 50 juta. Nilai bukunya 50 juta. Keuntungan penjualannya 0. Jadi pajaknya tidak dikenakan atas kita menjual barang aktiva lama itu, aktiva baru itu di tahun keempat. Kenapa? Karena nggak ada keuntungan. Gitu ya. Itulah kenapa di sini 0. Ya. Ini tak kasih catatan, lihat perhitungan di samping. Kenaikan modal kerjanya berapa? 0 juga nggak ada tadi ya. Di sini kan nggak ada pas kita apa namanya mencari initial cash outflow itu nggak ada tuh kenaikan modal kerja. Jadi di sini juga 0. Ya, ini 0, ini 0. Ya. Jadi arus kas akhir berapa? 131.400 ditambah 500 juta dikurangi 0 ditambah 0. Oke, jadinya adalah ini. Ini adalah arus kas tahun pertama. Ya, saya kasih tanda ini. Saya kasih warna merah. Ini arus kas tahun kedua. Ini arus kas masuk tahun ketiga. Ini arus kas masuk tahun keempat. Ya, inilah yang akan
kita pakai di capital budgeting teknik bab 14. Ya, bab 14 itu yang ini yang kita pakai. Nah, ini nanti saya bagikan ya ke teman-teman untuk bisa cross check masing-masing apakah jawabannya benar atau tidak. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman. Saya save dulu, saya bagikan ya. Ini saya bagi di mana? Di WA atau di web ini? WA aja, Pak. WA aja, Pak. Yo. Ya, sebelum saya lupa, Pak kasih langsung nanti. Oke. Oke. Oke, sekarang kita pindah cerita ya. Kita pindah cerita ke bab berikutnya. Silakan dicocokkan masing-masing, diperiksa masing-masing. Dijawab. Sudah masuk di web WhatsApp? Sudah dicek? Sudah adakah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke cerita baru, ya, bab baru. Saya masih punya utang satu ya, yang kemarin ya, belum sempat ya, sebentar. Mudah-mudahan enggak lama. Yang soal latihan yang pertama. Masih punya utang itu. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat PowerPoint saya? PowerPoint saya sudah terlihat ya? Oke. Teman-teman, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Kalau di buku Van Horn itu chapter 13, tapi kalau di buku kita itu chapternya chapter 14. Ya, bab 14. Kalau di buku kita itu judulnya adalah teknik evaluasi proyek, ya. Teknik evaluasi proyek. Adik satu buku. Ya. Teknik evaluasi proyek. Jadi teman-teman, ini ceritanya bersambung. Ya, ini ceritanya bersambung, teman-teman. Jadi saya bukakan. Bentar, saya bukakan. Excel. Oke, ini teman-teman. Jadi ini ceritanya bersambung. Ya, yang kita sudah lakukan di bab bab sebelumnya, estimasi arus kas. Ya, kita sudah mendapatkan arus kas seperti ini ya. Nah, ini arus kasnya. Ini
Ini arus kas, ini arus kas, ini arus kas. Ya. Ini arus kas interim, ini arus kas terminal. Lalu yang pertama itu ada di mana? Ini ya. Nah, ini arus kas awal. Nah, ya. Ini arus kasnya berikutnya. Mana? Nah, ini saya kasih tanda. Ini adalah bahan untuk kita mengevaluasi. Ini belum kita laksanakan proyeknya, teman-teman. Chapter kemarin kita baru mengestimasi arus kas keluar dan arus kas masuk. Arus kas keluar dan arus kas masuk itu akan menjadi pertimbangan kita apakah sebuah proyek itu dilaksanakan atau tidak. Bagaimana caranya dilaksanakan atau tidak? Kita harus buat keputusan. Bagaimana cara membuat keputusan? Kita gunakan berbagai teknik yang ada di bab 14 buku kita, yaitu teknik-teknik evaluasi proyek, atau kalau dalam buku Van Horn itu istilahnya capital budgeting technique. Ya, sebenarnya apa itu capital budgeting technique? Capital budgeting technique adalah teknik-teknik yang kita gunakan untuk mengevaluasi proyek. Apakah proyek tersebut visible atau tidak? Kita gunakan apa? Kita gunakan yang namanya estimasi arus kas yang sudah kita lakukan di pertemuan kemarin atau di bab sebelumnya itu. Kalau kita masukkan ke sekarang, gitu ya. Jadi yang namanya teknik evaluasi proyek adalah teknik-teknik yang kita gunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek itu visible, layak dilakukan atau tidak. Ya, apa saja Pak tekniknya? Kalau misalnya kita lihat di buku, tekniknya itu ada 4 yang kita akan lakukan pada chapter ini. Yang pertama ada yang namanya teknik payback period. Yang kedua adalah internal rate of return. Yang ketiga adalah net present value. Yang keempat adalah profitability index. Tapi itu kalau misalnya di buku kita kebalik ya, hanya urutannya aja sih. Kalau yang di buku kita yang pertama ini payback period. Yang kedua ini net present value. Lalu yang ketiga adalah profitability index. Yang keempat baru internal rate of return. Kenapa? Karena memang IRR ini caranya yang paling panjang. Pakai metode interpolasi. Ya, seperti yang di pertemuan kedua yang sudah kita lakukan itu ada metode interpolasi. Nah, sekarang kita akan lakukan satu persatu ya, teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke teknisnya. Ya. Ingat apa yang kita lakukan pada chapter ini? Chapter ini membahas teknik-teknik evaluasi proyek. Ada 4 cara untuk kita bisa mengevaluasi apakah suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak. Dari sisi apa? Dari sisi kita mengevaluasi cash flow. Cash flow itu sudah kita estimasikan pada chapter sebelumnya. Di bab bahasan estimasi arus kas. Ya, arus kas yang kita miliki ada 3, initial cash outflow, lalu interim incremental cash inflow, lalu terminal cash inflow. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama. Ini silahkan dicatat karena sudah saya sarikan ya. Saya permudahlah bahasanya, saya sederhanakan bahasanya biar tidak terlalu banyak teman-teman yang harus perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan metode teknik yang namanya payback period. Payback period. Ya. Payback period ini nanti satuannya apa, teman-teman? Ini nanti satuannya waktu. Satuannya adalah waktu. Bisa tahun, bisa bulan, ya. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan payback period?
Ini juga saya sarikan nih definisinya. Ya, definisinya apa payback period? Payback period adalah teknik untuk menguji atau menilai kelayakan proyek ya berdasarkan periode waktu yang diberikan. Bentar. Yang diberikan atau diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi. Gampangannya saya itu balik modal kapan? Ya, gampangnya apa? Kapan balik modal? Ini kan sering kalau misalnya teman-teman diajak usaha, saya investasi 5 juta. Oke, 5 juta ini ketutup dalam waktu berapa lama? Gitu ya. Oke. Oke. Contoh ya, untuk menyederhanakan saya kasih contoh nilai yang tidak terlalu besar ya. Ini contoh. Contoh ya. Contoh. Berapa lama nilai investasi, misalnya saya initial cash outflow saya $18.000 ya, dari keterangan cash flow di bawah ini. Oke, saya punya keterangan cash flow di bawah ini. Ya. Bagaimana cash flow-nya? Ini saya punya gini. Saya punya time yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ya. Saya punya cash flow. Ya. Yang pertama saya keluar 18.000. Yang kedua misalnya keluar 6.393. Yang tahun kedua masuk 7.549. Yang tahun ketiga masuk 5.445. Tahun keempat masuk terminal cash flow inflow-nya 4.853. Pertanyaannya dulu, Pak, apakah nanti ketika mengerjakan soal ada angka-angkanya? Biasanya ada. Tapi secara cerita, teman-teman sudah tahu ini angka-angka dapat dari mana sih? Teman-teman ingat, ini angka-angka dapat dari estimasi arus kas yang sudah kita lakukan di bab sebelumnya. Jadi ini tidak bim salah bim angka-angkanya. Tiba-tiba ada angka 6.393 ini enggak. Ya. Di nomor 0 tahun ke 0 ini adalah initial cash outflow atau nilai investasi yang kita keluarkan. Misalnya kita keluar $18.000. Yang di tahun 1, 2, 3 itu adalah incremental cash inflow. Sedangkan yang tahun keempat ini adalah terminal cash inflow. Kalau misal ditanyakan, dari cash flow ini, apakah proyek layak dilakukan? Carilah kelayakan proyek dengan teknik payback period. Rumusnya adalah, ada di buku ya, payback period, bisa PP, bisa PBP ya, sama dengan rumusnya bagaimana? A ditambah B kurang C
per D. Nah, ini rumusnya. A itu apa, Pak? Kalau di buku nggak dijelasin. Nah, teman-teman perlu wajib catat ini karena sudah saya rangkum ya. A itu apa, Pak? A adalah periode saat akumulasi cash inflow mendekati nilai outflow. Dalam contoh ini itu 18.000. Nanti saya terangkan apa maksudnya ya. No A. Lalu B itu apa, Pak? B itu adalah nilai investasi atau ICO ya. Initial cash outflow. Oke, C itu apa, Pak? C itu adalah akumulasi inflow ya, cash inflow yang dihasilkan sampai periode A ini. Sedangkan D apa, Pak? D adalah inflow, cash inflow ya, yang dihasilkan pada periode A+1. Nah, ini udah. Ini dipegang saja. Nanti tinggal teman-teman lihat caranya saya bagaimana untuk melakukan ini. Ya. Oke, saya pindahkan ke Excel biar gampang. Oke. Ini contoh soal ya. Contoh soal payback period. Kita punya time, kita punya cash flow. Oke. Time-nya ada 0, 1, 2, 3, 4. Ingat sekali lagi cash flow itu tidak ujuk-ujuk, beduntu ada, tapi merupakan hasil dari estimasi cash flow yang sudah kita lakukan. Oke. Jadi ini kayak gini ya. Oke. Kita akan lihat cash flow-nya berapa nih. Yang pertama tadi cash flow-nya adalah 18.000. 18.000. Yang kedua 6393. Yang kedua 7549. Yang ketiga 5445. Yang keempat adalah 4853. Ini juga saya dapatnya di buku Van Hoon sih. Angka-angkanya 4853. Cuman sekali lagi ini angka-angka tidak angka ajaib, teman-teman sudah mendapatkan ini dari estimasi arus kas. Jadi jalan ceritanya seperti itu. Ya. Oke. Contoh soal payback period ya. Lalu bagaimana, Pak? Nah, kita pakai keterangan ini tadi. Ini saya copy paste ke sini. Kecilin dulu. Sekarang kita mau cari dulu A itu yang mana sih yang A? Periode saat akumulasi cash inflow mendekati nilai outflow. Berarti kita perlu satu tabel lagi, yaitu tabel apa? Akumulasi. Kita perlu satu tabel lagi yang namanya tabel akumulasi. Oke, ini saya kasih biar nggak bingung. Oke. Periode saat akumulasi cash inflow mendekati nilai outflow. Cash inflow itu yang mana sih? Ingat, ini adalah cash outflow ya ini ya. Ini ICO.
Berarti cash inflow itu baru mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat. Akumulasinya berapa? Ya ini baru tahun pertama, berarti akumulasinya ini masih sama. Ya. Lalu tahun kedua akumulasi sama dengan nilai sebelumnya ditambah yang cash inflow tahun kedua. 13.942. Oke. Pada tahun ketiga, akumulasi seperti apa? Sama dengan 13 ini ditambah ini. Oh, sudah melebihi. Padahal cash outflow kita berapa? Cash outflow kita kan segini, 18.000. Dia bilang periode saat akumulasi cash inflow mendekati nilai cash outflow. Mendekati ya, bukan melebihi. Berarti A itu adalah periode 2. Jadi A itu adalah periode 2. Nah, ini adalah A. A-nya sudah dapat kita ya. A-nya sudah dapat. Yang B, nilai investasi atau ICO. Berapa nilai investasinya? Berarti B adalah berapa? B-nya 18.000. Berarti A sudah dapat ya. A itu sama dengan 2. B sama dengan 18.000. Ya. Sekarang C. Akumulasi inflow yang dihasilkan sampai periode A. Akumulasi inflow yang sampai dihasilkan periode A berapa berarti? Berapa akumulasi inflow yang dihasilkan sampai periode A? 13.942. Oke. Sama dengan ini ya. Ini tadi sama dengan ini. Sekarang yang D, inflow, cash inflow yang dihasilkan pada periode A plus 1. Berarti D-nya berapa tuh? Cash inflow, bukan akumulasi ya. Cash inflow yang dihasilkan pada periode A plus 1. Berarti D-nya berapa? 5.445. Ya, betul. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus. Ini sudah dapat nih. A-nya sekian gitu ya. Sudah dapat ini. Berarti bisa kita cari ya. Payback periodnya berapa ini? Sama dengan A ya. Ditambah B kurang C. Dibagi D. 3 atau ini 2,75 tahun. 2,75 tahun itu kalau misalnya 2 tahun, 0,75 ya. 0,75 tahun itu berapa bulan sih? Kita kali dulu. Sama dengan 0,75 dikali, kita kali berapa ini berarti? Kalau kita mau tahu 0,75 tahun itu berapa bulan? Kita kali berapa? 12. Karena 1 tahun 12 bulan. 9. Berarti payback periodnya adalah 2 tahun 9 bulan. Apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya adalah inilah waktu yang diperlukan oleh proyek ini untuk bisa mengembalikan uang sebesar 18.000. Paham nggak? Paham nggak, teman-teman? Nangkep? Nangkep nggak? Nangkep ya? Jadi, ini kan tadi kan 2,75 tahun. 9 itu dapat dari mana? 0,75 kali 12 bulan. Kenapa? Karena 1 tahun 12 bulan, dapatnya 9 bulan. Jadi 2 tahun 9 bulan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk investasi kembali.
Pak, berarti kesimpulannya apa? Belum ada kesimpulan. Kenapa? Karena kita harus ngeset dulu standarnya berapa. Kalau saya bilang standarnya 3 tahun, proyek ini go atau stop? Kalau saya bilang, saya punya standar 3 tahun. Proyek ini ACC apa enggak? ACC, Pak. ACC. Kenapa? Karena saya bilang paling tidak 3 tahun. Jangan sampai melebihi 3 tahun. Dan dia sudah kembali 2 tahun 9 bulan. Kalau saya proyeknya standarnya 1 tahun 6 bulan, proyek ini ACC enggak? Tidak, Pak. Tidak ACC. Ya kalau yang ini ACC, yang ini tidak ACC. Jadi angka yang ada di payback period itu belum berarti jika kita belum punya standar. Ya, kalau sudah ada standar penetapannya, berarti sudah bisa dinilai apakah proyek itu layak atau tidak. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa saya katakan seperti ini. Ini bisa ya, saya rapikan ya. Ya, ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk nilai investasi bisa kembali. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat, teman-teman? Kesimpulannya adalah proyek dinilai layak jika payback period kurang dari nilai ekonomis istilahnya atau standar waktu kita. Berikutnya apa? Ada catatan lagi, metode yang tidak memperhatikan apa nih? Catatannya termasuk kekurangannya adalah metode payback period itu tidak memperhatikan yang namanya TVM. Ada yang tahu TVM itu apa? Masih ingat MK1? TVM itu apa? Time value of money. Lihat nih, ini tidak kita masukkan faktor time value of money di sana, nggak ada. Ya. Padahal kita ketahui bahwa nilai 10.000 saat ini dengan nilai 10.000 2 tahun lagi lebih tinggi mana? Lebih tinggi 10.000 sekarang apa 2 tahun lagi? Kalau teman-teman punya uang 1 juta, mau dibelanjain sekarang atau 5 tahun lagi? Sekarang, Pak. Sekarang. Kenapa? Kenapa, Mbak? Karena semakin ke depan nilai 1 juta itu kemungkinan tidak ada artinya lagi. Iya, benar Mbak Rofiko ya. Karena konsep time value of money itu mengatakan karena ada inflasi, ya memang paling utama. Ada kenaikan nilai suku bunga segala macam lah ya. 1 juta saat ini lebih berharga daripada 1 juta 5 tahun lagi karena 1 juta tahun depan mungkin tidak akan mendapatkan barang yang sama kuantitasnya dengan kita kalau kita belanjakan 1 juta tahun ini. Itu adalah konsep time value of money. Sedangkan payback period itu tidak memasukkan faktor time value of money. Nah, itu salah satu kekurangannya. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah teknik yang paling apa? Mudah. Tapi kurang
akurat. Tadi kenapa tidak akurat? Karena tidak memperhatikan faktor time value of money. Nggak memperhatikan itu dia. Time value of money ya nggak perhatiin. Gitu. Oke, di payback period ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan. Lanjut. Lanjut, teman-teman. Lanjut, Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua setelah payback period. Teknik apa itu? Tekniknya adalah sesuai buku saja ya. Kalau di buku kita, teknik yang kedua sebagai teknik evaluasi adalah teknik NPV. Apa itu NPV? Net Present Value. Teman-teman harus kembali mengingat-ingat apa? Mengingat-ingat konsep time value of money tadi. Ya, teman-teman harus mengingat-ingat konsep time value of money. Time value of money itu ada yang namanya future value, ada yang namanya present value. Kalau nilai masa depan kita tarik ke belakang, berarti kita akan menghitung yang namanya present value. Kenapa Pak kita tarik ke belakang? Karena kita sudah mengetahui ada estimasi arus kas yang akan terjadi di masa depan. Tetapi dengan konsep yang sudah Mbak Rafikoh jelaskan, Pak, 1.000.005 tahun lagi itu beda Pak nilainya dengan 1.000.000 tahun sekarang. Berarti nilai-nilai cash flow di periode berikutnya harus kita diskontokan. Kita diskontokan menggunakan teknik apa? Teknik net present value. Berarti teman-teman harus mencari nilai present value-nya. Itu ya, sederhana kok. Ya, jadi apa itu teknik net present value, Pak? Jadi teknik net present value adalah metode penilaian proyek, ya, penilaian kelayakan proyek ya, kelayakan proyek berdasarkan nilai yang diperoleh dari selisih present value cash inflow dengan present value cash outflow. Jadi nilai-nilai cash outflow yang kita sudah estimasi terjadi di masa depan harus kita tarik nih di masa sekarang. Berapa nilainya? Apa kriterianya? Kriterianya adalah kita ingin melihat ya present value cash inflow nanti akan kita kurangi dengan present value cash outflow. Secara logika teman-teman, hasilnya harusnya positif atau negatif biar kita terima. Harusnya yang lebih besar yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Logikanya. Kiri, Pak. Kiri. Harusnya yang kiri, kumpulan-kumpulan cash inflow itu ketika kita present value kan, hasilnya harus tetap lebih besar daripada present value ICO-nya.
Ya, hijau itu nggak usah di present value-kan lagi ya, karena itu terjadi saat ini kita asumsikan. Ya. Karena teman-teman mungkin mendapatkan uang 5 juta, tapi 50 tahun lagi. Nah, itu udah nggak ada artinya ya. Oke. Nah, ada catatan ya teman-teman di sini. Ingat ya. Apa yang harus diingat, Pak? Present value yang kita lakukan adalah present value non annuity. Ya. Annuity-nya ordinary. Silakan lihat-lihat lagi catatan MK1. Ya. Kenapa? Karena asumsinya ya lebih banyak digunakan karena hasil investasi biasanya diterima di akhir periode. Lawan kata annuity ordinary itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ada ordinary annuity. Apa lagi? Lawannya ordinary yang di akhir, kalau yang di depan terjadi di awal periode namanya apa? Depannya D. 3 huruf. Due annuity, Pak. Due annuity itu kalau misalnya terjadi di awal periode. Jadi yang kita gunakan nanti di sini adalah kita pakai tabel aja ya biar gampang ya. Nanti yang kita gunakan adalah rumus yang mana? Ini PVIF R, N ya, atau PVIVA R, N. Yang bawah kalau asumsinya cash flow yang terjadi itu adalah sama. Tapi kalau cash flow-nya tidak terjadi jumlahnya besarannya sama, berarti pakainya yang atas, PVIF. Ya, bisa pakai yang non annuity atau annuity ordinary. Kalau yang non annuity pakainya yang ini. Kalau annuity ordinary pakainya nanti yang ini. Ya. Sekarang dengan soal yang sama, Soal yang sama itu berarti kita punya contoh soal mana ya? Kita contoh soalnya ini aja. Sini. Ya, contoh soal NPV. Ya, contoh soal NPV dengan yang sama ya. T cash flow 0, 1, 2, 3, 4 18.000 6393 7549 5445 4853. Oke. Apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan present value terhadap semua yang ada di sini. Ya. Karena dia bukan annuity, berarti kita pakainya yang ordinary atau yang non annuity. Kita pakainya apa? Kita pakai rumusnya yang ini. PV sama dengan R PVIF R, N. Kita pakai tabel anuitas ya. Oke. Berarti ini kita lihat dulu. PVIF-nya ini berapa? Nah, present value-nya berapa di sini yang kita cari? Ya. Ini harus kita cari nih. PVIF-nya yang ini 1 ya. Berarti 1%. 1%. 1 nilai. Ini lihat di tabel. Lihat di tabel. Ya. Kita asumsikan misalnya R-nya adalah 10%. Kita asumsikan required return
Ini juga nanti diketahui di soal. Misalnya 10%. Coba dicari berapa PVIF 10% untuk yang berikutnya ini. Berapa? Sambil saya juga cari, ini saya juga belum tahu ya. Saya cari di tabel belakang. Coba dicari di tabel PVIF. PVIF 10%. Untuk periode 1 berapa di sini? Ada yang sudah ketemu? 10% I-nya atau R di sini required return? 0,99. Oke, 0, berapa Mbak Ajeng? 0, 0,90909. 9090. Ya, 9. 9. Oke. Yang 2? 0,82645, Pak. Oke, Mbak Rofiko. Next, berapa? 0,75131. Oke, next. 0,68301. 0, berapa? 68301. Oke, Mbak Ajeng sama Mbak Rofiko ya. Ah, ini Mbak Ajeng siapa tadi? Mbak Ajeng Antika ya? Ajeng Ramadhanti, Pak. Oh, Ajeng Ramadan. Iya. Oke, nah, dan sekalian dicariin present value-nya berapa? Tahu nggak? Tahu ya cara mencarinya ya? Tahu nggak caranya? Caranya misalnya yang pertama ya, kalau yang ini mah nggak usah dicari. Ya tetap 18.000. Tetap 18.000. Ya. Ini pakai non annuity. Yang pertama caranya berapa? Yang pertama kan dolar 6.393 dikali 0,90909 dan seterusnya. Gampang ya. Ini MK1 nih. Berapa nih? Dicari yuk. Berapa nih? Bantu. 5811,81. Yang mana? Yang T1 itu, Pak. Ya, yang Berapa? ini. Berapa? 5811,8. Yang berikutnya? Bentar, Pak. Yang lain. Berapa Mbak Ajeng Antika? 6,23887, Pak. 6, kecil banget 6, 6.000 kali. Iya, 6.238. 6.238. Koma enggak ini? Udah gini aja. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Berikutnya berapa ini? 4090,8. Terus ini? Tiga tiga satu empat koma enam. Ya, nah, sekarang pertanyaannya, terus habis ini diapain? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi kita ada rules seperti ini, nah ini harus diapain nih?
Diapakan angka-angka ini berikutnya? Lalu, angkanya kita bandingkan antara cash outflow 18.000 ini dengan ini kita tambahkan. Berapa ini? Ini kita tambahkan berapa ini? Ini adalah nilai present value-nya ya. Berapa ini semua? Ayo berapa? 19? Berapa? Oh, kecil banget suaranya Mas Diki. Kecil sekali suaranya. Suaranya saya tetap nggak dengar. Saya nggak tahu apakah yang lain nggak dengar juga apa hanya saya tok ini. Sama, Pak. Sama ya. Berapa? Suaranya itu kayak jauh banget gitu. 19.455,2. Oke. Diapakan ini, Mbak Ajeng? Dibagi bukan, Pak? Betul. Betul-betul ngawur. Orang jelas-jelas ini dibandingkan inflow sama outflow ya dari Oh iya, tadi loh. dikurangi. Dikurangi. Atau ini besaran mana ini? Outflow sama inflow-nya besaran mana? Masuk sekian. Keluar sekian. Ini ACC enggak nih? ACC enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kok tidak tuh piye tuh kok tidak? ACC, Pak. ACC loh, kok enggak wong inflow-nya itu lebih besar dari outflow-nya. Kita keluar modal 18.000, kita masuk 19.000, 455,2. Ya, berarti di ACC toh ya. Oke. Di ACC karena apa? Nilai inflow-nya lebih besar dari nilai outflow. Karena kita keluarnya di awal 18.000 untuk modal, misalnya apa kayak ini beli mesin baru lah, apalah pokoknya investasi apapun, ini nilai investasi. Nah, ini adalah pendapatan kita. Ini masuknya inflow segini. Masih ada selisih. Karena di depan tadi udah bilang, PV cash inflow itu dikurangi dengan PV cash outflow. Jika dia nilainya positif, maka proyek diterima. Gitu. Ada pertanyaan untuk NPV? Ini sederhana banget. Kalau misalnya teman-teman di sini nanti cash outflow, cash inflow-nya sama, ya teman-teman tinggal perlu sekali aja pakai annuity tadi ya. Kok maksudnya sekali? Pakai bukan sekali sih, apa istilahnya? Pakainya yang annuity. Tapi annuity pakainya jangan yang do ya, annuity-nya annuity ordinary. Pakai yang konsep annuity ordinary. Kalau di tabel kita tuh kan sudah asumsinya ordinary itu annuity. PV IVA-nya sudah annuity. Ada yang ditanyakan untuk NPV? Lanjut. Lanjut teman-teman. Lanjut, Pak. Oke. Bentar. Loading. Ya. Yang ketiga,
Nah, ini juga gampang nih. Ketiga, kita menggunakan teknik capital budgeting yang namanya profitability index. Profitability index atau indeks profitabilitas. Ya, sebenarnya profitability index itu apa sih? Ya, profitability index merupakan indeks yang berasal dari apa? Dari indeks dari apa? Rasio kas masuk dan rasio kas masuk dan keluar. Rasio kas masuk ya dan kas keluar. Rasio itu perbandingan ya. Jadi layaknya suatu proyek, ya, dilihat dari perbandingan rasio tadi. Rasio cash inflow dan cash outflow. Atau kalau kita misalnya gambarkan present value cash inflow dibagi present value cash outflow. Namanya rasio itu perbandingan. Oke. Ya, misal jika ini ketentuannya ya, ketentuannya bagaimana? Jika rasio ya atau profitability index lebih dari 1, maka proyek dinilai layak. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Bisa sambil dilihat di buku ya, halaman 237 tuh kalau misalnya teman-teman lihat. Teman-teman tinggal tambahkan semua cash inflow-nya lalu dibagi dengan cash outflow. Contoh tadi, ini kan semua cash inflow-nya adalah, kita pakai soal sebelumnya ya. Contoh, soal sebelumnya. Kita punya apa? Jumlah dari present value cash inflow kita bagi dengan present value cash outflow. Tinggal kita bagi aja. Berapa nih? 19.455,2 dibagi dengan 18.000. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, pasti lebih dari 1 lah ini. Berapa ini hasilnya? 9552 bagi 18.000 itu berapa? Ya, ditaruh di atas aja, Mas. Y. 19.455,2 dibagi 18.000. 1,0808. Nih, karena profitability indeksnya lebih dari 1, maka proyek ini dinilai layak. Lebih dari 1 ya ini ya. Maka ACC dinilai layak. Itu gampang. Tinggal membagi jumlah keseluruhan present value cash inflow dibagi present value cash outflow atau langsung cash outflow-nya. Karena cash outflow itu selalu diasumsikan dia nilai present value sekarang kan. Kita keluarinnya sekarang. Ada pertanyaan untuk profitability index? Ada pertanyaan? Profitability index?
Belum ya? Belum, Pak. Oke. Lanjut ini. Lanjut, Pak. Oke, gampang ya. Profitability index pokoknya hasil dari NPV tadi antara present value cash inflow-nya dengan present value cash outflow-nya dibagi aja. Kalau nilainya lebih dari 1, maka proyeknya layak. Nah, ini yang terakhir nih untuk pertemuan kita hari ini. Metode keempat. Dan yang paling panjang lah. Yang paling panjang. Ya. Namanya IRR atau internal rate of return. Ya, internal rate of return. Apa itu internal rate of return? Ya, internal rate of return adalah teknik evaluasi yang memiliki asumsi dasar bahwa tingkat return ya, tingkat return yang menghasilkan ya, yang menghasilkan apa istilahnya ya? Yang menghasilkan apa istilahnya? Teknik evaluasi tingkat return yang menghasilkan gini deh, pakai simbol ya. Menghasilkan gini. PV present value cash inflow akan sama dengan present value cash outflow. Ini tekniknya coba-coba. Jadi ketika kita nanti mencari internal rate of return, kita akan mencari tingkat return yang akan menghasilkan present value cash inflow itu akan menghasilkan present value cash outflow. Jadi kayak gini, contoh ya, kita balik ke NPV. Kalau di NPV tadi, kita akan mengasumsikan kita mempunyai tingkat ini ya, tingkat return ya. Kita asumsikan 10%. Ya, kita asumsikan 10%. Tapi di IRR kita harus mencari ininya berapa. Kita harus mencari ini berapa agar present value cash inflow itu hasilnya sama dengan cash outflow-nya. Paham nggak? Di internal rate of return, kita di NPV dulu. Di teknik NPV, tadi return-nya diketahui. Contoh diasumsikan return-nya 10%. Lalu kita akan hitung kan berapa present value cash inflow-nya. Tapi kalau di IRR, ini kita harus cari berapa ini. Untuk apa kita cari? Agar kita mengetahui berapa persen tingkat return yang menghasilkan keadaan cash inflow sama dengan cash outflow. Ya. Jadi required return merupakan internal rate of return-nya jika present value cash inflow sama dengan present value cash outflow. Ini kata lain dari apa yang saya jelaskan tadi. Oke. Istilahnya adalah ketika ini terjadi akan terjadi yang ada istilahnya titik shutdown.
titik impas. Nah, kita harus mengetahui berapa rate di mana kita itu impas. Rate di mana present value present value cash inflow kita itu sama dengan present value cash outflow. Ya. Jadi kita hanya ingin mengetahui berapa sih rate minimal. Rate minimal itu adalah rate saat present value cash inflow sama dengan present value cash outflow. Ya. Jadi R-nya itu adalah tingkat setaranya. Ini tingkat setara ini. Buknya kita tuh berapa sih? Ini nanti di satuannya persen. Persen value saat tidak nol. Ini nanti menggunakan metodenya apa? Menggunakan metode interpolasi. Apa itu interpolasi? Ya, uji coba dengan berbagai alternatif. Ya. Jadi interpolasi ini kita mencari angka, ya, mencari angka di antara dua angka yang sudah diketahui. Ini sudah kita lakukan interpolasi itu di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita pakai apa? YTM dulu ya, yield to maturity, approximate YTM. Approx YTM untuk membantu kita mencari apa sih kemarin? Required return. Ya, mencari required return. Oke. Contoh nih teman-teman. Kita masih menggunakan yang sama ya, menggunakan contoh yang sama. Kita punya contoh IRR. Paling enak tuh pakai contoh biar jelas. Ya. T01234 cash flow 18.000 ya. Hijaunya 6393 lalu 7549 lalu 5445 4853. Oke. Tadi di NPV kita sudah tahu bahwa ketika required return kita 10%, maka akan menghasilkan 19.455,2. Ya, benar ya? Ini benar ya? Benar nggak ini? Saya pastikan lagi ya, karena kalau enggak nanti kita ngeblandang. Atau enaknya pakai Excel lah. Ya, bukannya tidak percaya, hanya memastikan. Ya. Oke. PVIF ya. 1 ini tadi, terus ini tadi berapa? 0,9099. Ini tadi 0,82645. Ini tadi 0,75131. 75131. Ini 0,68301. 68301. Kita kali ya. Oke, ini 18.000. Ini sumnya. Oke,
19.456,21. Ini kalau dengan 10% ya. R atau I 10%. Kita udah punya modal 1 nih. Nah, ini kita punya modal 1. Kita lanjutkan ke sini. Kita mau mulai interpolasi ya. Bagaimana sih caranya? Jadi kita tuh sebenarnya kalau interpolasi itu kayak apa sih, Pak? Contoh kayak gini. Ya. Ini yang kita mau cari nih. IRR sama dengan R. Ini berapa sih ini? Di tingkat R sekian persen ini, maka akan mendapatkan present value cash inflow sama dengan present value cash outflow. Ya. Jadi present value cash inflow-nya itu akan menjadi 18.000. Sedangkan kalau di R yang tadi, yang di R1 tadi, 10%. 10% nih. Tadi mendapatkan angka berapa? Mendapatkan angka 19.456,21. PV cash inflow-nya 19.456,21. Nah, ini berapa sih? Ini yang kita mau coba-coba. R2-nya berapa? Misal R2-nya adalah, ini harus coba-coba. Kalau di sini ini besar 10%, berarti di sini lebih kecil, jangan lebih besarnya lagi ya, sebelah kanan ya. Itu harus lebih kecil. Misalnya berapa? Misalnya yang menghasilkan PVCI lebih kecil dari 18.000 ya. PVCI lebih kecil dari 18.000. Berapa di sini? Misalnya kita coba agak ekstrim 5% misalnya. 5% misalnya. Misal 5% ya. Kita cari nih. Oke, kalau ini tadi ini ya. Kebanyakan ngapusnya saya. Ini gini. Kalau PV-nya 5%. Kok PV? Interest-nya 5%. Berapa? 5% itu PVIF. Coba dibantu. Present value interest factor 5%. 0,95238. Ya. Ups. Terus yang salah ini di sini ya. Tahun pertama ya. Benar nih tahun pertama ini ya. Tahun pertama. Oke. Tahun keduanya 0,9073. Ya, nih. Tahun ketiganya 0,86384. 0,86384. Lalu tahun keempatnya 0,82270. Oke. Ini kita kali nih. Kita cari berapa. Sama dengan ini kita kali dengan hasilnya adalah 21. Oke. Kalau 21, oh iya, sorry, ini lebih besar ya. Kalau teman-teman di sini 10%, di sini berarti harus lebih besar dari 10%. Logikanya kebalik saya tadi. Ya, teman-teman catat, semakin besar R, itu nilai nominalnya semakin kecil. Present value-nya semakin kecil.
Kalau kita mencari di sini lebih kecil dari 18.000, berarti R-nya, rate-nya itu lebih besar dari 10% harusnya. Mungkin kita tambahin 5% saja. Kalau tadi 5%, kita tambah 5%, jadi misalnya 15% ya. Ini jauh banget angkanya, malah tambah gede ya. Itu maksud saya tadi. Berarti di sini misalnya 15%. Kita coba-cobanya kayak gitu. Berapa ini untuk 15%? 15% itu PVIF 15%. 0,86957 86957 ya. Ini saya lihat di tabel buku di belakang. 0,75614. Terus 0,65752. 65752. Terus 0,57175. Nah, kalau yang ini yakin lebih kecil nih. Ya. Coba kita kalikan. Ini kita kali dengan discount rate. Nah, pasti lebih kecil nih. Nah, betul ya. Jadi kalau misalnya rate-nya lebih besar, berarti present value-nya nanti lebih kecil. Ya. Berapa nih? 17.622,16. Ini sudah lebih kecil dari ini ya, lebih kecil dari 18.000 ya. Kalau misalnya rate kita 15%, di sini adalah 17.622,16. Nah, sekarang kita punya kayak gini, tinggal bagaimana? Tinggal kita cari. Kita cari berapa ininya, di sini berapa. Pakai teknik interpolasi kemarin. Ada yang masih ingat? Caranya seperti apa? Ada yang masih ingat caranya seperti apa? Di sini ya, 10%, di sini R, di sini 15%. Ya. Kalau 10% dia adalah 19.456,21. Di sini R-nya di sini 18.000. Kalau 15% 17.622,16. Nah, ini selisihnya, ini selisihnya. Oke, dicari berapa? Ada yang tahu nggak? Gantian. Gantian ngomongnya. Yuk dicari yuk. Saya tak minum dulu. Dicari yuk. Berapa tuh? Teman-teman. Dicari. Pakai teknik interpolasi yang kemarin. Di pertemuan kedua. Belum ada yang tahu? Belum ada? Bantu aja. Ini selisihnya berapa? Selisihnya belum tahu ya. Kalau ini 10 sama 15% berapa selisihnya? 5% atau 0,05 ya. 5% ya. Nah, ini selisihnya berapa nih, teman-teman? Selisih positifnya. 1.456,21 ya. Nah, kalau yang ini berapa selisihnya? 19.000 sekian dikurangi 17.000 sekian.
Iya, wis tak goleki. Ada di Excel tuh, ngapain saya cari? Sama dengan ini kurang ini 1834,05. Terus gimana caranya? Caranya adalah X per 0,05 nah, ada yang bantu. sama dengan Alhamdulillah. 1456,21 per 1834,05. Ya, dilanjut, Mbak. 1834,05 X sama dengan 1834,05 X sama dengan 1456,21 dikali 0,05. X sama dengan 72,8105 per 8105 per 1834,05 sama dengan 0,0396. 0,0396. Oke. Ini belum selesai ya, Mbak Nanda. Harus ditambah berapa? 3,9. Oh iya, ditambah sama. Ini kan 3, berapa ini? 96%. Oke. Berarti ini harus ditambahkan berapa, Mbak Nanda? Ditambahkan 10. Ditambah 10. 10%. Ya, berarti 10% ditambah 3,96%. 96%. Berapa nih? 13,96%. Oke, ini siapa tadi? Mbak Nanda Ulfa ya? Nanda Alfa, Pak. Nanda Alfa ya. Ini berapa, Mbak? 30954. Oke. Ini adalah R kita, di mana present value NPV sama dengan present value cash outflow sama dengan present value cash inflow. Berarti di titik ini R yang kita cari ini adalah 13,96. Jadi kalau teman-teman membutuhkan required rate of return minimal, nggak boleh di bawah ini. Ini adalah titik impas atau shutdown point-nya. Harus lebih tinggi daripada itu. Begitu ceritanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum. Oke, ini perlu saya bagi nggak PowerPoint yang ini? Bagi, tapi Belum, Pak. acak-acakan dilihat sendiri ya nanti ya. Oke, saya stop record dulu.